أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم وإن وفانا على بلادهم ويجعلنا بسراتهم من غير حساب ولا عذاب ولا حساب على هديهم وعلى كل من هو به سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau. Diriwayatkan daripada salah seorang sahabat Rasulullah atau juga beliau adalah sepupu Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ujar Abdullah bin Abbas, "Salasu ayatin nazalat maqrunatan bi salas." Ujar Abdullah bin Abbas, ada 3 ayat yang turun itu berpasangan, yang inya beriringan antara satu perintah dengan perintah yang lain. La yaqbalullahu minha wahidatan bi ghairi qarinatiha, yang mana satu saja dikerjakan dan satunya ditinggalkan maka Allah tidak terima. Jadi ini berpasangan. Yang pertama ujar beliau adalah firman Allah di dalam Al-Quran, "Atiullaha wa atiur Rasul." Jika kita memilih taat kepada Allah tapi di waktu yang sama kita kada taat kepada Nabi, maka orang itu tidak diterima ketaatan kepada Allah. Macam orang beriman kepada Allah, percaya Allah yang menciptakan, tapi kadang percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tidak terima imannya. Bila ditanya siapa Tuhannya, Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta, Allah. Bahkan percaya sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, tetapi tidak percaya dengan Nabi Muhammadnya, Allah tidak terima imannya. Sama seperti kasus yang terjadi dengan orang-orang Bani Israel. Mereka percaya dengan Nabi Musa, mereka percaya dengan Nabi Ibrahim, tapi mereka kan percaya dengan Nabi Isa. Kada percaya dengan Nabi Isa, maka Allah tolak. Jadi apakah orang-orang Yahudi itu percaya bahwa Allah adalah Tuhan? Mereka percaya. Dan mereka percaya dengan Nabi-Nabi dahulu. Cuma Nabi Isa yang mengakui. Dan begitu seterusnya. Jadi ketaatan, keimanan kepada Allah harus disertai dengan keimanan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Allah juga harus disertai dengan ketaatan kepada Allah. Karena membangkang kepada Nabi hakikatnya membangkang kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakat.
dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kita melaksanakan sholat tapi zakat kita akan bayarkan, maka ulama katakan Allah tidak terima itu. Tetapi harus dibersamai sholat itu dengan zakat. Karena hanya dengan melaksanakan sholat dan membayar zakat, mereka tidak aman daripada. Makanya sampai ketika Rasulullah wafat, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sampai memerangi orang-orang yang kadang besar. Islamlah Islam, bukan orang Islam. Cuma karena mau berzakat, maka diperanginya sampai ia mau menunaikan zakat. Jadi sudah menunaikan zakat, makanya berhenti diperangi. Yang lain kadang-kadang kalau kemudian dia di situ mabuk, dipadai, ditegur, dia mabuk, tapi tidak diperangi kaum itu karena ia mabuk. Tapi ketika ia akan membayar zakat, itu diperangi. Karena ujar sebagian ulama, di antara hikmahnya adalah karena di situ tertahannya hak orang-orang miskin. Ada hak orang yang membutuhkan yang tertahan di situ. Kedua, yang ketiga yang ketiga Allah berfirman, "Asykur li walidayni," ujar Allah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Yang apabila orang bersyukur kepada Tuhan tapi kadang pintar ingin bersyukur kepada kuitannya, makanya kadang jangan bersyukur lawan saya. Jangankan lawan kuitan, lawan murah aja dikatakan man lam yashkurillah man lam yashkurinna salam yashkurillah. Orang yang kadang pintar berterima kasih lawan manusia, kadang dianggap bersyukur lawan Tuhan. Kita ditolongi orang, dibantu, kita akan berterima kasih. Padahal sudah menolong kita. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Tapi kita akan berterima kasih lawan orang yang menjadi asbab kita untuk tertolong. Maka kita akan dianggap berterima kasih kepada Tuhan selama kita akan tahu berterima kasih lawan yang menjadi asbab ini. Tadinya Bang Tuhan itu menolong salah juga. Memang Allah menginginkan, tetapi Allah jadikan asbab. Wa ja'alna li kulli syai'in sabab. Bila Allah memberi orang rezeki, ada yang membayar lagi itu turunkan harta. Ada yang memberi pekerjaan, ada yang memberikan santunan dan seterusnya. Jadi pintar-pintar juga kita berterima kasih lawan orang yang menolong. Bila kita kan tahu lawan yang menolong, jadi bukan tahu apalagi di dalam agama ini celah ada orang yang ternyata berbuat baik lawan seorang balas dengan orang lain makin naik. Namun orang berbuat baik kita akan berterima kasih dianggap dan bersyukur, apalagi orang berbuat baik dibalas dengan orang lain, dihianati Allah. Baik, dari tiga hal ini sebenarnya yang kita ingin bahas adalah poin yang kedua. Jadi ada tiga tadi, tidak semuanya kita bahas. Yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah, mestinya taat dalam Rasul. Yang kedua, orang yang mendirikan salat, mestinya bayar zakat. Dan ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah, mestinya bersyukur lawan orang tua. Tapi kita garis bawahi yang poin kedua. Coba perhatikan. Ujar Allah di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun." Hai orang-orang beriman, keluarkanlah dari apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Mengeluarkan harta ada yang disebut dengan sedekah berwajib, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib ini disebut dengan zakat. Zakat itu kan dibagi menjadi dua, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Keluarkanlah ujar Allah sebelum tiba hari yang di saat itu tidak ada lagi jual beli. Maksudnya kita tidak mampu lagi membeli keselamatan di saat itu karena duit tidak ada lagi berlaku. Wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak ada saat itu sahabat yang mau menolong dan tidak ada syafaat. Tentunya kecuali orang-orang yang memang diizinkan Allah. Wal kafiruna hum adh-dhalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan kemudian dikatakan Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah," dan orang-orang yang mereka itu menimbun emas dan peraknya.
Maksud menimbun emas perak ini hanya bahasa Quran, tapi maksudnya adalah kekayaan. Dan orang-orang yang menimbun kekayaan wala yunfiqunaha fi sabilillah, tetapi mereka tidak mau mengeluarkan di jalan Allah. Ditimbun, tetapi karena dikeluarkan di jalan Allah, karena mau berinfak fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka bahwa ada azab yang pedih yang menimpa. Ini kan artinya masa itu masa itu berikan gembira. Jadi sindiran yang diberikan kepada orang-orang yang menimbun hartanya tetapi tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Maka berikan kepada mereka kabar yang gembira, menggembirakan yang akan menunggu mereka di akhirat, yaitu azab yang pedih. Artinya orang itu hanya menimbun karena berinfak, mereka akan ditunggu oleh azab yang pedih. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah. Aku disuruh ujar Nabi untuk memerangi manusia, maksudnya untuk terus menegakkan agama ini hatta yashhadu an la ilaha, sampai mereka menyaksikan tiada Tuhan adalah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka mau menunaikan salat, wa yutuz zakah, dan mau membayar zakat. Kalau orang menyatakan dirinya Islam tetapi karena sholat dan membayar zakat, maka ulama mengatakan orang itu diperangi sampai dia mau melaksanakan sholat dan membayar zakat. Fa'idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka telah menunaikan sholat dan membayar zakat, berarti mereka telah memelihara darahnya daripada kami dan memelihara hartanya dari Islam, terkecuali dengan hak Islam. Maksudnya orang yang mereka itu telah menyatakan Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, kemudian ingin membayar zakat dan ingin menunaikan sholat, maka karena boleh diganggu darahnya dan karena diganggu hartanya, haram. Jadi katakan Muslim ala Muslim haram damu wa maluhu, kecuali ia pernah membunuh orang, maka ada kena balasan qisas. Lalu al-Bujur ditugaskan untuk membalas itu dengan cara mata eksekusinya. Itu kisahnya, itu namanya bihaqil Islam. Ada sebab, tapi bila kan ada sebab, karena boleh merupakan ada perang. Ada umumnya. Berarti dari sini pun kita pahami perang-perang yang terjadi antara sesama kaum muslim itu tidak dibenarkan, terkecuali dalam kasus-kasus yang macam ini. Ada di satu daerah mereka itu enggan melaksanakan sholat dan mereka bahkan kadang membayar zakat. Lalu diutus oleh pemimpin kepada para pasukan untuk memerangi orang itu sampai mereka kembali mau lagi sholat dan membayar zakat. Maka dibenarkan keluarnya pasukan untuk memerangi orang itu. Wahisabu, dan ada pun hisabnya itu urusan Tuhan. Artinya kita hanya memperhatikan mereka sudah melaksanakan salat, mereka bayar zakat. Selebihnya bagaimana hatinya, apa yang mereka lakukan di belakang kita, itu urusannya lawan Tuhan kita. Hisabu Allah. Berarti kalau bahasanya itulah Islam ini memperhatikan ibadah-ibadah yang nampaknya, kayak sholat, kayak zakat ditinggalkan itu kan nampak. Selain daripada itu kan tidak nampak. Makanya hisab mereka biar Allah tahu. Bepada puasa, padahal kan orang itu tahu. Melakukan sesuatu, orang itu iya atau kada, mana kita tahu. Setiap sesuatu yang tidak nampak itu biarkan Allah menilai. Kita hanya menghukumi yang nampak. Makanya ada kalimat nahnu bil-dhahir wallahu yatawalla 'ala-s-sarair. Kita ini hanya disuruh untuk menilai apa yang nampak. Nang kada nampak serahkan kepada Tuhan. Bila orang itu melakukan maksiat takut, ia melakukan hal yang kada